Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu semua teman-teman sekalian yang senantiasa diberkati oleh Tuhan Yesus dan berjumpa kembali pada sesi ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan memberkati kita semuanya. Dan teman-teman semua, ini kita lihat luar biasa sekali memang perkembangan pengungkapan kebenaran di balik dari meninggalnya almarhum Brigadir J ini. Selain dari Pak Jokowi sudah beberapa kali diberitakan memberikan instruksi agar kasus ini memang segera diungkap seterang benderangnya, dan teman-teman luar biasa memang progresnya dan itu patut kita apresiasi juga kepada bapak-bapak kepolisian yang sudah bekerja dengan luar biasa untuk mengungkap kebenaran di balik dari semuanya ini. Nah, sebelum sama-sama kita bertukar pikir pada sesi ini, saya tertarik sekali untuk kemudian membahas mengenai komentar dari Dewi Tanjung yang juga ikut memberikan tanggapan terbarunya terkait dengan perkembangan kasus ini. Karena itu teman-teman semuanya kita simak terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh Nyai Dewi Tanjung sebagaimana ada di layar Bapak Ibu ataupun teman-teman sekalian. Kembali dengan Nyai Dewi Tanjung. Nah, teman-teman, semoga teman-temannya diberikan kesehatan panjang, umur rezeki, amin ya robbal alamin. Nah, kemunculan Nyai kali ini masih terus mengobarkan semangat mencari keadilan kebenaran untuk adikku Brigadir Joshua yang mati disiksa dibunuh oleh Ferdi Sambo dan anak buahnya. Nah, hari ini jujur Nyai kecewa sekali membaca sebuah berita bahwa katanya pihak kepolisian tidak akan pernah membuka motif dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Itu haknya kepolisian. Kan kalian yang punya hukum. Kalian yang punya negara. Ya suka-suka kalian aja. Ya suka-suka kalian aja lah ngatur-ngatur negara ini. Ya kan? Jangan salahkan rakyat sudah tidak akan percaya sama kepolisian. Dan karena Joshua itu hanya anak buah. Ya. Hanya seorang ajudan. Dan orang yang tidak mampu jadi tidak pantas mendapatkan keadilan dan kebenaran hukum di negara ini. Tidak boleh, kita kan hanya orang miskin. Kalianlah petinggi-petinggi yang punya negara ini yang berhak mengatur hukum di negara ini. Luar biasa kalian semua. Dan akhirnya selamat, kepolisian Indonesia menjadi polisi India. Yang mana kebenaran hukum, keadilan hukum tidak akan pernah didapatkan oleh rakyat kecil. Gak apa-apa, kalian kok yang punya hukum, kalian punya negara. Suka-suka kalian aja lah, mau apa yang kalian lakukan aja. Itu aja kok repot sih. Ngapain sih harus memberikan tersangka kepada Ferdi Sambo, memberikan harapan kepada kita, ternyata endingnya, motifnya tidak akan pernah diungkap. Gak apa-apa. Gak masalah. Tapi ingat ya, kepada bapak-bapak yang terhormat yang kalian memiliki kekuasaan di Mabes Polri, di kepolisian, selamat. Anda hanya manusia biasa dan Anda punya Tuhan, Anda punya agama. Takutlah kepada Tuhan, Bapak. Takutlah pada Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia ini cuma sementara, Pak, sebentar. Apapun yang kita lakukan di dunia ini harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian punya iman dan punya Tuhan. Ya. Tapi gak apa-apa. Silahkan aja. Kita ini cuma rakyat kecil, Pak. Bodoh-bodohnya aja terus, masalah. Lihat kan? Negara ini milik kalian kok. Dan juga kepada anggota DPR RI Komisi 3, ya. Hah? Kalian baru bersuara sekarang. Kemana aja kalian kemarin-kemarin? Muncul-muncul hanya mengkritik Bapak Mahfud MD. Kalian aja nggak punya kinerja apa-apa. Tuh yang dari Partai Demokrat siapa namanya? Benika Harman. Kenapa? Nih si Benika Harman ini ya, ingat ya dapilnya mana itu? NTT, Manggarai sana tuh kampungnya. Manusia ini malah mempermasalahkan kenapa Ferdi Sambo dinonaktifkan. Harusnya tidak usah dinonaktifkan. Sedangkan Bang Trimedia Panjaitan dari Komisi 3 juga justru meminta Kapolri untuk menonaktifkan Ferdi Sambo. Tapi dari Demokrat malah mengatakan kenapa Ferdi Sambo harus dinonaktifkan. Kelihatan ya kualitas dari Demokrat itu ya. Kelihatan sekali. Gak apa-apa, gak masalah. Nyai tahu kok motif yang sebenar-benarnya. Karena beberapa hari yang lalu, antara sadar dan tidak sadar, mungkin dalam tidur Nyai ya. Nyai itu seperti dibawa
melihat sebuah flashback kejadian. Dan sampai detik ini Nyai itu tidak bisa tidur selama berapa hari ini. Begitu bergetarnya hatinya menyaksikan flashback tersebut. Nggak apa-apa. Nggak masalah, tutupin aja kasusnya, nggak masalah. Nggak apa-apa, ya udah Joshua melakukan pelecehan seksual di Magelang. Udah berubah kan tempatnya kan? Kemarin kan katanya di rumah dinasnya di Duren Sawit. Di Duren 3. Sekarang kan udah berubah lagi di Magelang. Nggak apa-apa, kapan perlu. Oke, teman-teman, itu dia tanggapan dari Dewi Tanjung ya, sebagaimana sudah kita simak sama-sama. Jadi jelas ya, beliau menyampaikan kekecewaannya teman-teman, lebih tepatnya kekecewaannya. Beliau kecewa karena teman-teman, mengenai motif ya, dan itu memang menjadi satu pertanyaan yang kemudian terus menjadi opini di kalangan masyarakat mengenai kira-kira motifnya ini sebenarnya apa dan bagaimana. Nah dulu teman-teman sekalian, mari kita lihat perkembangan beritanya terkait dengan kasus ini, dan ini memang juga patut kita apresiasi ya pihak kepolisian yang sudah berupaya dan bekerja keras untuk mengungkap kebenaran di balik dari semuanya ini. Karena itu saya mau share dulu kepada teman-teman ini beritanya ya. Teman-teman sekalian, ini beberapa hari yang lalu sebenarnya saya juga pernah ya share sedikit berita mengenai ini, mengenai peran ya. Di sini judul beritanya itu adalah terungkap peran dan gelagat istri Firdy Sambo ya. Terungkap peran istri Firdy Sambo ya, Chandrawati. Ini dia teman-teman ya. Jadi kemudian CCTV itu menunjukkan bagaimana peran dari Bu Putri Chandrawati yang merupakan istri dari Pak Firdy Sambo ini. Ya, teman-teman nanti bisa membaca artikelnya, tapi ada beberapa hal yang kemudian secara pribadi memang membuat saya semakin tertarik dengan ya menantikan pengungkapan di balik dari kasus ini, karena memang sudah ada beberapa yang disebutkan sebagai tersangka, sudah ada beberapa yang kemudian disangkakan pasal-pasalnya sudah jelas ya teman-teman, yang umumnya dibahas di media sosial ini adalah mengenai pasal 340 KUHP itu ya. Yang ancamannya itu adalah ada 3 opsi di situ ya. Pertama mengenai hukuman mati, yang kedua adalah penjara seumur hidup, yang ketiganya paling lama adalah 20 tahun. Nah, nanti kita nggak tahu ini kelanjutannya akan seperti apa dan bagaimana, tapi kemudian teman-teman beberapa waktu yang lalu Bu Putri ini kan ini dia ya, coba kita lihat sini ya. Selain dari ini dia teman-teman ya. Kan beliau ini juga sudah diperiksa, dan dia tetap konsisten ataupun kekeh mengaku beliau mengalami tindakan asusila ya. Ini dia teman-teman ya, seperti yang ada di layar kalian semua ya. Putri Chandrawati bersikukuh jadi korban pelecehan Brigadir J ya. Memang teman-teman ini banyak yang kemudian tidak percaya dengan hal seperti ini, apalagi dengan keterangan tempatnya itu yang kemudian berubah. Katanya sebagaimana disinggung sedikit olehnya Dewi Tanjung tadi, pertamanya adanya di Jakarta, lalu kemudian ke Magelang. Jadi mana yang benar sebenarnya? Nah inilah yang kemudian membuat kita menjadi bertanya-tanya. Tetapi yakin dan percayalah bapak-bapak aparat ataupun tim sus yang sudah dibentuk untuk mengungkap di balik dari semuanya ini pasti tahulah mana pernyataan-pernyataan yang bisa dianggap sebagai sebuah kebenaran, mana pernyataan-pernyataan yang kemudian dianggap sebagai sesuatu yang hanya alibi semata saja. Tapi teman-teman sekalian, ini kasus ini menarik loh ya. Menariknya begini, Pak Jokowi kan sudah berikan instruksi ya untuk ini diungkap seterang benderangnya, tetapi memang kita lihat perkembangannya itu sekalipun beberapa hari belakangan menjadi luar biasa, tapi sampai detik ini belum selesai semua. Ya, masih dalam proses penyelidikan dan seterusnya. Ya memang Pak Firdy Sambo juga sudah dipecat ya secara tidak hormat itu, tetapi teman-teman beliau kan mengajukan banding ya. Beliau mengajukan banding dan kita tidak tahu ini nantinya kira-kira bandingnya akankah diterima ataukah kemudian ditolak, yaitu kita kembalikan kepada mereka-mereka yang punya kewenangan terkait dengan hal seperti itu. Tapi yakin dan percayalah kebenaran pasti akan terungkap. Apalagi ini sudah mendapatkan atensi dari Pak Jokowi, dari Pak Mahfud MD. Ya kita harapkan dengan atensi dari Pak Jokowi, dari Pak Mahfud MD dan beberapa pihak terkait, apalagi juga beberapa waktu belakangan sudah kita lihat ya, DPR sudah bersuara, sekalipun sebenarnya sebelumnya juga kita nanti-nantikan ini kok nggak ada suara DPR, katanya sih alasannya kemarin itu teman-teman, katanya DPR itu tidak bisa melakukan intervensi dan segala macamnya. Lalu hal itu dijawab tegas oleh Pak Mahfud MD dengan memberikan contoh terkait dengan kasus-kasus sebelumnya, yang mana DPR pun juga ikut mengomentari ataupun kemudian memberikan respon terkait dengan itu. Nah itu kemudian teman-teman yang menjadi sesuatu yang menjadi ramai memang di media sosial. Jadi pada akhirnya apa yang disampaikan oleh Dewi Tanjung ini menjadi semacam informasi kepada kita semua
mengenai banyaknya masyarakat Indonesia, ya salah satu di antaranya ini adalah Nyai Dewi Tajul, dan juga mungkin teman-teman di sini yang gelisah dan resah dengan pengungkapan di balik dari semuanya ini. Kita mengharapkan agar ini kiranya segera berakhir, segera terang benderang, sekalipun ini memang tidak akan mengembalikan kembali almarhum Brigadir J, tetapi setidaknya ini bisa mereda, ya teman-teman, bisa menjadi sedikit obat ya buat pihak keluarga ya dari almarhum Brigadir J tentang apa yang sudah dialami oleh anaknya mereka, anggota keluarganya mereka. Dengan ini bisa terungkap, maka setidaknya mereka mengetahui kebenarannya. Ya, sekalipun pada akhirnya tidak akan bisa mengembalikan nyawa dari almarhum Brigadir J. Itu yang kita harapkan, teman-teman. Jadi terima kasih untuk kalian semua. Semoga tetap di dalam Tuhan Yesus, karena penghiburan sejati adanya di dalam Tuhan. Terima kasih semuanya untuk teman-teman yang sudah mendukung dalam doa, dan juga dukung terus Bapak-Bapak kepolisian untuk mengungkap kebenaran. Terima kasih. Shalom.